Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Oktober 2024. Mari saudara, saya mau mengajak saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam suasana yang begitu sejuk, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajarilah kami berdoa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 14. Dan Injil Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Jujur saudara, bagaimana kehidupan kita dalam doa? Tidak sedikit saudara dari kita berdoa jika butuh mendesak saudara. Terpepet. Berbagai alasan untuk pembenaran dalam hal ini. Ada yang beralasan karena sibuk. Sibuk seperti Marta dalam regi kemarin. Ada juga beralasan kalau kita ini sulit berdoa, susah berdoa, tak tahu bagaimana mengucapkannya. Sesulit itukah berdoa? Injil hari ini, seseorang dari murid-murid Yesus menyampaikan kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lukas 11 ayat 1. Yesus mengajarkan kepada mereka suatu doa yang kita kenal dengan nama doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Yesus mau mengajarkan kepada kita beberapa hal saudara. Allah sebagai Bapa, dan dalam Yesus Kristus kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Inti dari ajaran doa Bapa kami dari Tuhan Yesus adalah yang pertama, saudara mengajarkan kepada kita untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, saudara mau memuliakan Dia yang adalah kudus, yang bertata di surga. Yang ketiga, mintalah secukupnya. Minta dengan penuh iman. Dan mau mengampuni terlebih dahulu kesalahan orang lain terhadap kita. Tidak membenci maupun dendam walau kita tersakiti. Ini poin doa-doa kita saudara. Dan ini tercakup di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya, kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus saudara, pasti akan didengarkan dan dilimpahkan kepada kita rahmat dan berkatnya saudara. Kita dapat berdoa dengan penuh harap dan keyakinan karena Bapa di surga saudara sungguh mencintai kita masing-masing dan memperlakukan sebagai anak-anaknya yang terkasih. Bapa begitu baik dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita saudara, dosa kita, dan Dia berharap saudara agar kita pun mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jadi saudaraku yang terkasih, berdoa tak sesulit apa yang kita bayangkan saudara. Berdoa merupakan ungkapan hati kita kepada kekasih kita, yaitu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita mengungkapkan hati kita kepada kekasih kita, kepada pasangan kita saudara, kita memuji dan menyanjungnya. Begitu juga kita berdoa kepada Bapa saudara. Kita memuliakan Dia saudara. Kita memuji Dia saudara. Dan kita mau minta dengan penuh iman dan harapan. Apakah kita masih sulit dalam berdoa? Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua saudara untuk dapat selalu terjalin relasi dengan Tuhan dalam doa. Berdoa dengan tulus dari hati, bukan paksaan, bukan desakan atau dorongan orang lain.
Jadikanlah doa itu nafas kehidupan kita, saudara. Dan jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Inilah janji Kristus Tuhan kita. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Matius 21 ayat 22. Dan nasihat Rasul Paulus untuk kita semua, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari setiap kali mendoakan Bapa kami dengan cara baru, saudara, yaitu menghayatinya dan merenungkan kata demi kata yang penuh makna di dalamnya. Dan jangan lupa, jadilah gaya hidup di dalam kehidupan kita doa yang tulus dari hati yang terdalam. Berdoalah dengan penuh iman dan pengharapan. Tuhan Yesus, ajarilah kami selalu berdoa dalam bimbingan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.